Halo semuanya, perkenalkan nama saya First Lady Joyce Mamora dengan NIM 22130148. Saya berasal dari Prodi S1 Farmasi Angkatan 2022 kelas B. Pada hari ini saya akan melakukan pembahasan soal mengenai order reaksi, laju reaksi, dan juga waktu paro. Yang pertama, kita harus menulis diketahuinya dulu apa saja, yaitu laju reaksi yang pertama, laju reaksi kedua, dan laju reaksi ketiga. Kemudian kita juga menuliskan konsentrasi larutan HgCl2 di percobaan 1, 2, 3, dan juga konsentrasi larutan C2O4 di percobaan 1, 2, 3. Nah, pertanyaan nomor 1 adalah order reaksi. Untuk mencari order reaksi, kita menggunakan perbandingan dari rumus laju reaksi. Kemudian kita masukkan saja ini percobaan 2 dan 3 untuk mendapatkan nilai M. Kita masukkan rumus sesuai dengan yang tadi, yaitu V2 per V3 sama dengan K per K. Masukkan konsentrasi larutan A, yaitu HgCl2 yang percobaan kedua per HgCl2 yang percobaan ketiga dipangkatkan M. Kemudian dikalikan dengan konsentrasi larutan C2O4 percobaan kedua per konsentrasi larutan C2O4 percobaan ketiga pangkat N. Kemudian langsung kita masukkan saja 7,1 kali 10 pangkat min 5 per 3,5 kali 10 pangkat min 5 sama dengan K per K dikali 0,2 per 0,1 pangkat M dikali 0,3 per 0,3 pangkat N. Kemudian yang sama langsung saja kita coret sehingga didapatkan hasilnya itu 2 sama dengan 2 pangkat M. 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Berarti 2 pangkat 1. Berarti M-nya adalah 1. Setelah mendapatkan M, kita akan mencari N menggunakan percobaan 1 dan 2. Langsung saja kita masukkan rumusnya, V1 per V2 sama dengan K per K dikali konsentrasi larutan percobaan pertama per konsentrasi larutan percobaan kedua pangkat M dikalikan dengan konsentrasi C2O4 percobaan pertama per konsentrasi larutan C2O4 percobaan kedua dipangkatkan N. Kita masukkan yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 5 per 7,1 kali 10 pangkat min 5 sama dengan K per K 0,2 per 0,2 pangkat M dikali dengan 0,15 per 0,3 pangkat N. Yang sama kita coret. Hasilnya 1 per 4 sama dengan 1 per 2 pangkat N. Nah, berarti setengah pangkat berapa yang hasilnya seperempat? Nah, berarti pangkat 2. Jadi N-nya adalah 2. Untuk soal kedua, kita diminta untuk mencari nilai tetapan laju reaksi. Di sini saya menggunakan percobaan 1. Nah, rumus dari konstanta sendiri adalah laju reaksi per konsentrasi larutan A dipangkatkan M dikali dengan konsentrasi larutan B dipangkatkan N. Karena saya menggunakan percobaan 1, maka saya masukkan V1 per HgCl2 yang pertama pangkat M dan juga C2O4 yang pertama pangkat N. Kita masukkan nilainya ke dalam rumus yang sudah tersedia. Segala yang dipangkatkan 1 itu berarti hasilnya tetap sama ya. Nah, untuk mempermudah di sini 0,2-nya saya ganti menjadi 2 kali 10 pangkat minus 1. Karena hasilnya sama aja ya. Terus juga ini 2,25 dikali 10 pangkat minus 2. Kemudian ini yang bisa disederhanakan, saya sederhanakan. Lalu hasilnya menjadi 4 kali 10 pangkat minus 6. Nah, yang di bawah itu pangkatnya naik sehingga menjadi positif, jadi pangkatnya menjadi 4 kali 10 pangkat min 3. Yang ketiga yaitu menentukan laju reaksi apabila HgCl2 0,02 mol per liter dan C2O4 0,02 mol per liter. Jadi diketahui HgCl2 itu 0,02 mol per liter, C2O4 juga sama, kemudian konstantanya tadi sudah kita dapat yaitu 4 kali 10 pangkat min 3.
Untuk mencari laju reaksi, kita menggunakan rumus konstanta dikali konsentrasi larutan A pangkat M dikali konsentrasi larutan B pangkat N. M dan N ini merupakan order reaksi yang tadi sudah kita dapatkan, yaitu 1 dan 2. Tinggal kita masukkan saja. Ini 0,02 kita ubah jadi 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, itu typo ya, itu harusnya min 2. Kemudian kita kali 4 kali 10 pangkat min 4. Kita lanjutkan perhitungannya. Ini 4 kali 2, 8 kali 4 itu 32. Nah, ini saya bikin jadi 3,2, berarti 10-nya pangkat minus 8. Satuannya itu mol per menit. Soal nomor 4 ini kita membahas tentang waktu paro. Diketahui T setengahnya itu 80 detik. Kemudian yang ditanya adalah konstanta. Untuk mencari konstanta laju reaksi, kita menggunakan rumus yang berasal dari T setengah sama dengan 0,693 per K. Nah, sehingga kita dapatkan K itu berarti 0,693 dibagi dengan T setengah. Jadinya 0,693 dibagi dengan 80 sama dengan 0,0086. Nah, kita bulatkan jadi 0,0087. Hasil konstantanya adalah 8,7 kali 10 pangkat min 3 detik pangkat min 1 atau 8,7 kali 10 pangkat min 3 per detik. Pertanyaan kedua yaitu berapakah waktu yang diperlukan untuk membuat 25% dari aseton terurai. Zat yang meluruh di sini adalah 25%, sehingga zat sisa peluruhan itu ada 100% dikurang 25%, jadinya 75% atau sama aja dengan 0,75. Kemudian zat awal itu adalah 100%, 100% itu berarti 1. Kemudian konstantanya sudah kita dapatkan tadi yaitu 8,7 kali 10 pangkat min 3 detik pangkat min 1. Pertanyaannya, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk 25% tadi meluruh? Untuk menghitung berapakah waktu yang diperlukan, kita menggunakan rumus logaritma dari zat sisa per zat awal sama dengan minus konstanta dikali dengan waktu per 2,303. Langsung saja kita masukkan nilainya. 0,75 per 1 sama dengan minus 8,7 kali 10 pangkat minus 3 dikali dengan T per 2,303. Hasil logaritmanya adalah 0,12 sama dengan minus 0,0037 T. Setelah itu kita pindah ruaskan, kemudian didapatkan hasil dari T yaitu 32,4. Jadi waktu yang diperlukan adalah 32,4 detik. Masuk ke soal kelima. Yang pertama kita diminta mencari hukum laju reaksi. Yang pertama kita tulis dulu semua konsentrasi larutan dari percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3 dan juga laju reaksinya. Yang pertama kita mencari order reaksi menggunakan percobaan 1 dan 2. 7,5 kali 10 pangkat minus 7 per 3,0 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan K per K kali 1 kali 10 pangkat minus 4 per 2 kali 10 pangkat minus 4 pangkat M kali 0,4 kali 10 pangkat min 4 per 0,4 kali 10 pangkat min 4 pangkat N. Kemudian yang sama bisa langsung kita eliminasi seperti 0,4 dengan 0,4 ini, terus K dengan K dan juga ini pangkatnya. Jadi hasilnya 2,5 kali 10 pangkat minus 1 sama dengan 1 per 2 pangkat M. 2,5 kali 10 pangkat minus 1 sama aja 1 per 4 ya. Jadi setengah pangkat berapa yang hasilnya itu 1/4, berarti setengah pangkat 2, maka M-nya adalah 2. Sekarang kita cari N menggunakan percobaan 2 dan 3. 3 kali 10 pangkat minus 6 per 3 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan K per K dikali 2 kali 10 pangkat minus 4 per 2 kali 10 pangkat minus 4 dipangkatkan M dikali 4 kali 10 pangkat minus 4 per 2 kali 10 pangkat minus 4 dipangkatkan N. Yang sama kita eliminasi seperti 2 kali 10 pangkat minus 4 per 2 kali 10 pangkat minus 4 terus K per K sama laju reaksinya ini juga sama, jadi kita eliminasi. 4 bagi 2 itu 2, jadinya 1 sama dengan 2 pangkat N. 2 pangkat berapa yang hasilnya 1, berarti 2 pangkat 0, maka N-nya adalah 0. Yang diminta adalah hukum laju reaksi, jadi kita tinggal masukkan saja M-nya 2, N-nya 0. Pertanyaan kedua yaitu menghitung konstanta laju. Kita tulis diketahui, sini K sama dengan V1 per konsentrasi larutan A pangkat M, konsentrasi larutan B pangkat N. Di sini saya gunakan yang percobaan 1.
Laju reaksi 1 itu adalah 7,5 kali 10 pangkat min 7, kemudian kita masukin per 1 kali 10 pangkat minus 4 pangkat 2 dikali 4 kali 10 pangkat minus 4 pangkat 0 sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 8 dikali 1, karena yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Maka hasil yang dapat adalah 75 mol per L detik. Masuk ke pertanyaan ketiga, itu menghitung laju reaksi apabila konsentrasi larutan C5H5N-nya itu adalah 5,0 kali 10 pangkat minus 5 mol dan konsentrasi larutan CH3I adalah 2,0 kali 10 pangkat minus 5 mol. Kita tulis dulu diketahui. Oke, kita masuk ke rumus. V sama dengan K dikali konsentrasi larutan C5H5N pangkat M dikali dengan konsentrasi larutan CH3I pangkat N. V sama dengan 75 dikali 5 kali 10 pangkat negatif 5 pangkat 2 dikali dengan 2 kali 10 pangkat negatif 5 dipangkatkan 0. V sama dengan 75 dikali 25 dikali 10 pangkat negatif 10. V sama dengan 1875 dikali 10 pangkat minus 10. V sama dengan 1,875 dikali 10 pangkat minus 7. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.